Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, untuk video kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan yang kedua tentang jenis atau macam jenis sulasi fi'il sulasi yang terbagi menjadi dua, yaitu sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Untuk video kali ini kita akan jelaskan, paparkan singkat mengenai fi'il sulasi mujarrad, yaitu disebut sulasi mujarrad karena fi'il tersebut terdiri dari 3 huruf. Kemudian sebelum kita lanjutkan kepada tasrif fi'il madhi binasakhi, untuk pada insyaallah video kali ini kita akan utarakan dan paparkan tentang tasrif fi'il madhi binasakhi setelah kita mengetahui tentang pembentuk kata kerja. Untuk mengawali video kali ini, kami akan sedikit mengulas apa sih pembentuk kata kerja. Pembentuk kata kerja itu meliputi yang pertama yang disebut dengan fa fi'il, kemudian yang kedua disebut dengan ain fi'il, kemudian yang ketiga disebut dengan lam fi'il. Untuk fa fi'il itu huruf ini memposisikan atau menduduki pada posisi yang pertama, ya. Pada fa ini disebut dengan fa fi'il. Maka untuk kata huruf kha ini juga disebut dengan fa fi'il, ya, sama seperti yang di sini. Kemudian juga untuk kata qaruba ini disebut dengan kata qaruba pada huruf qaf, ya. Ini disebut dengan fa fi'il. Nah, demikian juga kata huruf ha, ya. Ini disebut dengan fa fi'il. Nah, ketika kita sudah menentukan atau menemukan fa fi'il dan seterusnya, maka untuk tasrif berikutnya pada pembentukan kata kerja berikutnya ini, maka huruf itu tetap berposisi sebagai fa fi'il. Nah, kemudian manakah yang disebut dengan ain fi'il, pembentuk kata yang kedua, yaitu huruf ain fi'il ini pada yang jatuh setelah huruf fa fi'il. Nah, atau kita singkatnya adalah huruf yang berada di tengah. Nah, untuk menentukan fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il ini kita akan tentukan pada fi'il madhi, ya. Pada fi'il madhi yang sulasi mujarrad. Ya, ini rumusnya. Jadi, untuk menentukan fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il kita temukan pada fi'il madhi yang sulasi mujarrad. Nah, kemudian maka untuk huruf yang ra di sini yang ini maka disebut dengan ain fi'il. Demikian juga huruf ra yang di qaruba, kemudian huruf sin, ya, yang ada di pada kata hasiba, maka itu disebut dengan ain fi'il. Nah, kemudian bagaimana yang disebut dengan lam fi'il? Lam fi'il itu adalah huruf yang jatuh setelah ain fi'il, ya. Pada lam fi'il. Kemudian maka jim ini disebut dengan lam fi'il, kemudian ba di sini disebut dengan lam fi'il. Demikian juga ba pada huruf kata hasiba ini disebut juga dengan lam fi'il. Untuk masalah harokat pada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il ini tidak pengaruh. Jadi yang hanya fokus kita ada pada hurufnya saja, ya, kepada posisi-posisi huruf di manakah fa fi'il, di manakah ain fi'il dan di manakah lam fi'il. Nah, kita lanjutkan pada rumus tasrif untuk tasrif fi'il binasakhi. Kita awali untuk tasrif fi'il binasakhi. Kenapa? Karena perubahan bentuk ini cukup mudah bagi teman-teman yang masih pemula dalam mempelajari ilmu nahwu saraf. Jadi kita akan awali dengan tasrif fi'il binasakhi. Nah, kita ulas kembali tentang apa sih yang disebut dengan fi'il binasakhi, ya. Fi'il binasakhi itu adalah kata kerja yang
terbebas dari huruf ilat ya. Kata kerja yang terbebas atau tidak ada huruf ilatnya. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat itu terdiri dari alif, waw dan ya, atau kita singkat dengan sebutan awi ya, sebutan awi. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas apa sih yang disebut dengan wazan ya. Wazan itu adalah pola tasrif ya. Pola tasrif atau kalau bahasa Indonesianya bahasa untuk bahasanya adalah cara bahasa adalah wazan itu adalah timbangan ya. Jadi yang akan dijadikan ukuran, yang akan dijadikan barometer untuk mengubah ya, untuk mengubah kata tertentu sesuai dengan pola tasrifnya, sesuai dengan wazannya. Nah, kemudian wazan itu akan diikuti dengan namanya istilah mauzun. Nah, sedangkan mauzun itu kata yang disandingkan kepada wazan. Jadi mauzun itu kata yang akan kita ubah yang mengikuti wazan tertentu. Ya, contohnya ini untuk yang merupakan wazan pada fiil maudhi sulasi mujarrad itu hanya tiga penyebutan, tiga bentuk ya. Yang pertama adalah fa'ala, kemudian yang kedua fa'ila, dan yang ketiga adalah fa'ula. Ini yang berubah harokat cuman pada harokat ain fi'il saja. Jadi yang untuk fa fi'il dan lam fi'il ini harokatnya sama. Nah, ini disebut dengan fi'il sulasi mujarrad. Kalau kita sambungkan fi'il sulasi mujarrad bina sahih, boleh seperti itu. Kemudian bagaimana untuk membentuknya atau mengubahnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain? Nah, untuk pada kata fa'ula ini contohnya kata qaruba. Ya, kenapa qaruba mengikuti fa'ula? Karena apa? Ini dari sisi harokatnya sama dan sisi hurufnya juga sama jumlahnya. Nah, qaruba. Untuk yang fa'ula ini ain fi'ilnya itu dhammah, maka yang ain fi'il pada kata qaruba juga dhammah ya. Jadi kata hasiba ini tidak mengikuti wazan fa'ula ya, tapi dia mengikuti wazan fa'ila. Demikian juga kata kharaja ini mengikuti wazan fa'ala, tidak mengikuti wazan fa'ila. Nah, tentunya untuk perubahan setiap dari kata kerja qaruba, hasiba dan kharaja itu mengikuti perubahan pada wazannya masing-masing. Jadi contoh kata qaruba, bagaimana kita mengubah ya? Nah, untuk yang qaruba, hasiba dan kharaja ini bisa antum teman-teman lihat pada kamus bahasa Arab Indonesia seperti kamus Mahmud Yunus atau kamus Munawir. Silakan teman-teman buka di sana untuk menemukan ya kata qaruba ini ya. Jadi untuk kebanyakan ya kebanyakan di dalam penemuan suatu kata dalam kamus itu akan ditemukan untuk fi'il madhi yang sulasi mujarrad ya, sulasi mujarrad. Jadi semua rentetan dalam kata-kata kerja dalam kamus itu akan kita temukan ya, kita temukan fi'il madhi sulasi ya, fi'il madhi yang sulasi saja ya. Jadi itu banyak. Nah, contoh kata qaruba silakan antum temukan dalam kamus Mahmud Yunus. Silakan dibuka huruf qaf, kemudian diurutkan ya, qaf, kemudian sampai ke ra, kemudian ke ba. Ya, jadi itu insyaallah akan menemukan. Nah, untuk artinya qaruba itu artinya dekat, untuk hasiba artinya mengira, dan kharaja artinya keluar. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus kepada bagaimana merubah ya. Karena ilmu sharaf itu adalah perubahan bentuk kata ke bentuk yang lain ya. Nanti yang akan berbeda pelakunya, kemudian jenisnya. Nah, ini untuk kali ini kita akan mengubah sesuai dengan wazan yang diikutinya. Nah, untuk kita misalkan qaruba ya. Nah, ada rumus untuk perubahan fi'il madhi bin nasakhih. Rumusnya ini ya, pola-polanya ini sudah kami tulis di sini semuanya. Fa'ila ya.
Jadi untuk mauzunnya, mauzunnya itu hanya mengikuti wazannya saja, mengikuti wazan saja. Ini rumusnya sampai fa'alna, fa'ulna, fa'ilna dan fa'alna. Ini sudah kami tulis di sini dan insyaallah ini semua juga nanti akan kami berikan kepada teman-teman semuanya untuk mengubah dari koruba menjadi bagaimana ya, menjadi bagaimana dan seterusnya. Nah, kemudian setelah faula ya, setelah faula ini ada rumus faula panjang ya. Maka ubahnya pada wazan faula ini tambahannya adalah alif. Maka pada kata qaruba ini cukup ditambah alif saja. Kemudian untuk yang hasiba ya, hasiba ketika wazannya fa'ila maka ini tambahannya juga alif. Nah, jadi kemudian yang kharaja ketika mau mengubah ke wazan fa'ala maka dia ditambah juga alif. Nah, sama seperti ini. Nah, kemudian bagaimana yang fa'ulu ya, yang fa'ulu untuk lebih singkatnya kita mengcopy ya, mengcopy yang di atas ya, atas. Ya, kemudian kita enter saja apa itu kita paste saja sini. Nah, untuk fa'ulu ya, bagaimana agar harokatnya dan perubahannya itu sama ya, maka kita edit saja di sini menjadi koru ya, korubu ya, karena lihat di fa'ulu itu lam fiilnya itu adalah dhammah, maka kita ubah pada lam fiil pada koruba jadi dhammah juga, dan kita tambahkan di sini ada waw mati dan kemudian alif ya. Jadi ini sudah jadi ya. Kemudian untuk wazan fa'ilu ya, bagaimana hasiba kita ubah, maka kita ubah menjadi hasibu ya, jadi seperti ini. Untuk perlu teman-teman ketahui, jadi untuk perubahan ini itu sebenarnya boleh dihafal dan boleh tidak ya. Asalkan kita mengetahui wazannya, maka kita cukup dengan melihat perubahannya saja. Nah, ini lam fi'il juga dikasih dhammah ya. Untuk penambahannya waw mati dan alif ini juga hanya sekedar untuk mengikuti saja, ikut saja ya. Kemudian berikutnya wazan fa'ulat, fa'ilat dan fa'alat, bagaimana kita rubahnya? Tetap yang tadi kita copy paste ya, tetap sama. Kemudian kita ubah di sini. Nah, di sini ada cuma tambahan tamati ya, tamati. Maka kita juga tambahkan tamati. Nah, jadi ini tambahkan tamati saja. Nah, kemudian berikutnya untuk faulat kita sudah selesai. Kemudian fa'ulata ya, fa'ulata, fa'ilata dan fa'alata. Ini sama seperti di atas, kita copy yang tadi. Nah, kemudian untuk di sini kita lihat penambahannya itu ada alif saja di sini, maka kita makan alif ya. Koruba. Nah, maaf, ini penambahannya itu huruf ta panjang ya, ta panjang. Maka di sini kemudian kita buat ta panjang di sini. Ya, maka menjadi korubata. Jadi sama juga seperti ini juga di sini, kemudian tambahkan ta, kemudian tambah alif, kemudian di sini juga sama ya. Tambahkan ta panjang saja di ujung ya. Setelah lam fiil, yaitu lam fiil pada koruba, lam fiil pada hasiba dan lam fiil pada kharaja. Nah, kemudian berikutnya adalah wazan fa'ulna, fa'ilna dan fa'alna. Bagaimana perubahannya? Tetap kita paste yang tadi yang paling atas. Nah, fa'ulna di sini kita lihat pada fa'ulna ternyata lam fiilnya itu sukun ya. Lam fiilnya sukun, maka lam fiil pada qaruba itu kan ba, maka kita sukunkan. Kemudian ada penambahan na pendek di sini ya, na pendek. Nah, seperti ini. Kemudian juga pada kata hasiba ini sama ya.
Jadi lam fiilnya kita matikan. Nah, kemudian tambahkan na. Kemudian juga pada kata khoroja ini kita matikan lam fiilnya. Kemudian kita tambahkan na pendek. Nah, menjadi korubna, hasibna dan kharajna. Nah, kemudian berikutnya pada faulta ini tetap ya, faulta ini lam fiilnya mati ya, lam fiilnya mati ya. Jadi ini sama, kita pas saja, malam fiil tetap dimatikan di sini. Kemudian tambahkan ta pendek ya, ta pendek. Kemudian ini juga di sini sama, tambahkan ta pendek setelah lam fiil ya. Kemudian di sini, kemudian ini lam fiilnya kita matikan juga, kita matikan sama seperti yang sebelumnya ya. Maka menjadi korubta, hasibta, kharajata. Ya, ini cukup mudah untuk teman-teman ikuti ya langkah yang sudah kami buat ini. Kemudian bagaimana perubahan untuk wazan faultuma pada kata koruba? Tetap kita pastikan ya, pastikan saja di sini. Kemudian kita tarik di sini, kita hilangkan. Perhatikan untuk lam fiilnya ini tetap mati ya, kita matikan lam fiilnya. Kemudian tambahkan tuma ya, tambahkan tuma di ujung ya, tambahkan tuma paling ujung tuma ya, korub tuma. Untuk harokat tetap ya, harokat itu tetap seperti wazannya, jadi tidak ada perubahan. Kemudian fa'il tuma, bagaimana perubahannya untuk kata hasiba? Ini seperti tadi ya, kita tambahkan tuma, matikan lam fiil, tambahkan tumanya. Kemudian ini juga sama, kita matikan lam fiilnya yaitu huruf jim. Kemudian kita tambahkan tuma di ujung. Nah, kemudian untuk faultum ya, ini terlihat ternyata lam fiil tetap mati ya, baik yang faultum, fa'iltum, maka fa'altum ini sama. Lam fiilnya tetap dimatikan ya, tetap dimatikan. Jadi seperti ini ya. Ini korubtum. Jadi ini bunyinya korubtum. Ya. Nah, korubtum sama kan barisnya, sama harokatnya kan, nah, sama juga jumlahnya hurufnya di atas dan yang di bawah. Ini juga sama ya, kita matikan untuk lam fiilnya, tambahkan tum di ujung ya, tambahkan tum di ujung. Kemudian kata kharaja juga sama, kita matikan lam fiilnya, tambahkan tum ya di akhirnya. Kemudian koruptum, kemudian berikutnya wazan faulti ya, wazan faulti. Ini sama seperti yang tadi ya, seperti ini. Kemudian ini kita matikan pada lam fiilnya. Ini lihat pada faulti itu lam fiilnya mati ya, maka lam fiil pada kata qaruba, hasiba dan kharaja kita matikan juga sama ya. Kemudian tambahkan ti di akhir ya, maka menjadi korupti ya, korubti. Demikian juga lam fiil pada hasiba kita matikan dulu, kemudian kita tambahkan ti pendek ya. Kemudian kita matikan lam fiilnya, kemudian kita tambahkan ti ya, di akhirnya. Kemudian faultuma, untuk faultuma, fa'iltuma dan fa'altuma ini sama seperti yang di atas ya, yang di atas. Kita lihat yang antuma, ini sama. Kita tinggal copy saja ya, copy saja. Nah, seperti ini ya. Kita pastikan di sini. Nah, ini sama. Nah, untuk wazan yang ini sama. Kemudian faultuna ya, kata faultuna kita kopikan di sini. Kita kopikan. Nah, faultuna ini lam fiilnya mati juga ya.
Ini juga mati, lam fi'ilnya juga mati. Maka lam fi'il di sini juga kita matikan. Apa yang ditambahkan yaitu tunna. Tambahkan tunna, ya. Tambahkan tunna di sini, ya. Kita tambahkan tunna, ya. Tunna, qorub tunna. Ya, jadi itu. Kemudian di sini juga lam fi'il kita matikan, yaitu huruf banyak ini kita matikan. Kemudian tambahkan tunna di sini. Kemudian kata kharaja ketika mengikuti wazan fa'al tunna maka akan menjadi kharaj tunna. Iya. Ini perubahannya, ya. Nah, ini cukup mudah. Kemudian wazan fa'ultu, lam fi'il ini tetap dimatikan, ya. Baik yang fa'ultu, fa'iltu dan fa'altu. Ini maka lam fi'il pada qaruba ini dimatikan saja, kemudian tambahkan tu di ujung, ya. Tambahkan tu. Kemudian yang apa itu, ya, yang ini. Nah, kita matikan untuk yang lam fi'il pada kata hasiba, ya. Lam fi'ilnya kita matikan menjadi hasib tu, ya. Kita buat tu, ya. Kemudian pada lam fi'il pada kata kharaja kita matikan juga lam fi'ilnya, kharaj. Kemudian kita tambahkan tu saja, ya. Kemudian berikutnya itu pada fa'ulna, fa'ilna dan fa'alna, wazan ini tetap kita ikut pastikan saja di sini, pastikan yang paling atas. Kemudian bagaimana mengikuti yang ini? Ini lam fi'ilnya tetap juga mati, ya. Tetap mati, ya. Kita matikan, kita kasih sukun ba-nya, kemudian tambahnya dan ya, panjang. Kita kasih alif di sini, ya. Ya, kemudian qarubna. Ya, jadi sama barisnya, sama hurufnya, sama sukunnya, yang sukun, yang di sini sukun. Nah, kemudian kata wazan fa'ilna, maka bagaimana untuk pada posisi mengubah pada kata hasiba, maka bunyinya adalah apa? Hasib panjang, ya. Jadi itu. Seperti ini. Kemudian demikian juga kata kharaja, maka kita matikan dulu untuk yang lam fi'ilnya, kemudian kita tambahkan panjang. Inilah bagaimana mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain untuk latihan di sini. Ini saya video kali ini tuh bukan hanya teori, langsung prakteknya langsung, ya. Jadi antum nanti teman-teman yang ada di rumah bisa mencobanya kembali dengan mengikuti tutorial yang sudah kami berikan pada video kali ini. Dan untuk penjelasan berikutnya tentang apa itu dhamir, ya, dan bagaimana jenis-jenisnya yang terdapat pada kata kerja itu. Jadi ada pelaku yang dalam kata kerja ini, itu ada pelakunya yang berjenis laki-laki, ada yang berjenis perempuan. Apakah pelakunya itu dalam fi'il itu pelakunya tunggal, atau pelakunya ganda, atau pelakunya lebih dari dua? Apa pelakunya mufrad, atau pelakunya musanna, atau pelakunya jamak? Nah, itu semua nanti istilah itu nanti kita akan terapkan pada untuk video yang berikutnya pada pertemuan yang keempat, insyaallah. Dengan insyaallah sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, kami harapkan men-sharing video ini kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan mereka mengambil manfaat yang sama seperti teman-teman juga mengambil manfaat pada video ini. Demikian dari kami, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.